Menginjak tahun 1989, aku telah bercerai 2 kali, sudah melalui sejumlah kencan pertama yang kacau, dan beberapa kali berada di semacam hubungan yang gagal berlanjut. Satu-satunya orang yang mungkin bisa dianggap kekasih serius adalah seorang arsitek di New York. Ketika itu, aku tinggal di Virginia dan bekerja di DC, jadi jarak di antara kami sempurna. Tetapi, hubungan ini juga lantas kandas. Tidak apa-apa bagiku, aku menikmati pekerjaanku dan senang berkumpul dengan teman-teman, keluarga, dan kucingku. Jadi, aku sama sekali tak siap menghadapi pertemuan dengan takdir saat kepala redaksiku melempar sebuah proyek ke mejaku dengan perintah, Wawancarai orang ini. sebagai redaktur media di sebuah majalah arsitektur, aku bertanggung jawab menulis feature tentang proyek baru, berita, dan produk. Proyek ini, yang akan dibuka tak lama lagi di Austin, Texas, adalah kombinasi tempat bermain piano dan biliar. Tebakanku adalah tak banyak tempat seperti itu di sana. Eric's Pool Hall namanya, dan rancangannya cerdik serta bergaya sehingga aku bersemangat hendak berbincang dengan arsitek yang penuh imajinasi dan cerdas di balik bangunan itu. Kuangkat gagang telepon. Biasanya, saat anggota redaksi dari sebuah majalah arsitektur menelepon, kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya, kita bisa mendengar suara si arsitek menjadi bersemangat, mengetahui diri, dan karyanya akan diliput. Namun, kata pertama yang keluar dari mulut pria ini justru terdengar seperti sindiran. Dapat dari mana? Nyomot dari arsip? Katanya dengan nada datar. Dengan semangat yang melorot, sekaligus kikuk dan tersinggung, kubalas dengan sekaku mungkin bahwa aku bisa menyimpulkan dia tidak tertarik. Aku berterima kasih atas waktunya dan menutup telepon. Aku duduk, berpikir apa yang harus kukatakan pada editorku, lalu telepon berdering. Peneleponnya adalah Mr. Jutes, yang sibuk meminta maaf dan bersikap menawan. Dia menjelaskan posisinya yang tidak enak setahun yang lalu. Dia meminta gambar proyeknya dikembalikan, dan kesal saat diberitahukan bahwa departemen artistik kami menghilangkan foto-fotonya. Sembari mendengarkan permintaan maafnya, aku tak dapat menahan diri memperhatikan betapa hangat dan maskulin suaranya. Kami pun setuju melakukan wawancara melalui telepon keesokan harinya. Biasanya, catatan wawancaraku adalah kombinasi tulisan tangan dan rekaman kaset sebagai cadangan. Sebagaimana kuharapkan, wawancara itu berlangsung menyenangkan, bahkan lebih dari biasanya. Saat kuputar ulang rekamanku, aku terkejut menyadari kami tak hanya banyak membahas hal-hal seputar artikelku, tetapi juga hal-hal pribadi dengan sama banyaknya. Kami bahkan saling menggoda di sana-sini. Selama 2 minggu berikutnya, dalam proses menggarap artikel dan memilih gambar untuk dimasukkan ke dalam tata letak artikel, aku merasa gembira jika memiliki alasan menghubunginya untuk mengonfirmasi sesuatu hal atau bertanya tentang suatu rincian. Tak dapat kupungkiri, aku meneleponnya lebih sering dibandingkan biasanya ketika mengerjakan proyek lain. Akhirnya, artikel itu pun selesai. Aku puas dengan hasilnya karena aku tahu dia pun akan senang membacanya. Dengan sedikit menyesal, aku meneleponnya untuk yang terakhir kali, hendak berterima kasih atas waktu dan saran yang diberikannya, serta memberitahukan tanggal terbitan. Kupastikan juga aku mencatat alamatnya untuk mengirim salinan edisi tersebut. Esoknya, telepon berdering. Hai Dick, aku kangen berbincang denganmu. Katanya, meskipun merasa senang, jelas aku tidak mungkin menerima telepon pribadi di kantor. Tahu-tahu saja, dia sudah mencatat nomor telepon rumahku. Suatu kebiasaan baru pun terbentuk, dia meneleponku setiap malam pada sekitar pukul 10. Kami berdua manusia malam, dan kami berbicara di telepon hingga 1 jam setiap harinya. Rutinitas baru ini menjadi sesuatu yang kutunggu-tunggu. Setelah 4 minggu, dia mulai menyinggung keinginan bertemuku langsung. Aku selalu mengalihkan pembicaraan. Dia tinggal di Maryland, lebih dari 1 jam jauhnya dari DC. Namun sesungguhnya aku menikmati pertemanan kami via telepon dan tidak ingin membahayakan hubungan itu. Aku takut imajinasiku buyar apabila dia ternyata pendek, gemuk, atau botak. Sebab masih ingin menikmati fantasiku sendiri, aku terus menundanya. Setelah beberapa minggu lagi berlalu, dia mengatakan akan berkunjung hari Sabtu dan mengajakku makan siang. Tidak bisa, aku harus bekerja. Dengan cepat aku mengelak. Kau tetap harus makan. Kutemui di lobi pukul 12. Katanya dengan nada tegas yang tidak dapat dibantah. Setelah deskripsi diri singkat, Aku tinggi dan berambut gelap. dan aku tinggi dengan rambut merah kecoklatan,
Kami menyudahi pembicaraan. Sabtu itu, menjelang tengah hari, aku duduk di bangku lobi, merasa gelisah. Tak lama kemudian, sesosok pria jangkung, tampan, berbadan ramping dengan rambut berombak, sepanjang bahu mendorong pintu masuk. Hatiku melompat-lompat seiring dengan terlintasnya suatu pikiran dalam benakku. Oh tidak, aku tidak ingin menikah lagi. Bertahun-tahun kemudian, saat sedang menikmati santap siang dengan seorang teman, dia bertanya bagaimana kami bertemu. Sambil mengulang kisah tadi, sembari orang yang kini suamiku mendengarkan, aku tertawa karena aku tak pernah menceritakan bagaimana reaksiku terhadap pertemuan pertama kami. Kau tidak tahu cerita utuhnya? Komentarnya sambil tertawa kecil. Rupanya, setelah permintaan wawancaraku yang pertama dan percakapan kami usai, dia menelepon bosku. Ada apa ini, Don? Apakah aku tidak dianggap lagi? Biasanya, kau atau redaktur senior yang mengerjakan proyekku, dan barusan saja aku ditelepon oleh seorang redaktur media. Kau akan ingin menemui perempuan ini. Kata kepala redaksiku. Bukankah ada restoran di sana yang merupakan hasil rancanganmu? Ajak dia makan siang. Apa? Aku tidak pernah harus mengajak redaktur makan siang sebelumnya. Orang yang kini menjadi suamiku memprotes saat itu. Kau tidak mendengarkan. Balas bosku. Kau perlu menemui dia. Don Canty, kepala redaksiku yang ketus. Ternyata dia orang yang romantis, dan aku tidak pernah mengetahuinya. Aku benar-benar berharap cerita ini sudah ku ketahui sebelum Don wafat. Aku pasti akan menulis surat untuk berterima kasih, karena dia telah mengarahkanku ke sebuah hubungan dengan orang yang kucintai dan perkawinan yang amat bahagia yang sekarang menginjak tahun ke-23. Mencoba membangun jembatan dalam kesendirian, seorang redaktur arsitektur menemukan dirinya terjebak dalam pertemuan yang tak terduga dengan seorang arsitek yang awalnya dingin. Namun, melalui serangkaian telepon malam, terbuka jalan menuju pertemanan yang tak terduga, dan akhirnya, cinta yang tak terduga pula. Sebuah cerita yang mengungkap bahwa terkadang, di balik dinding kesepian, terbentang jalan menuju kebahagiaan yang tak terduga.